Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan tengah mengupayakan agar Agus Harimurti Yudhoyono bisa mendampingi Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Syarif pun meminta dua partai politik calon mitra koalisi untuk mempertimbangkan hal tersebut. Dalam percaturan politik menuju Pilpres 2024 ini, selain mengamati langkah kontroversial yang dilakukan Nasdem dengan mencalonkan Anies Baswedan, saya juga sedang mengamati bagaimana Partai Demokrat bertahan dalam situasi ini. Partai Demokrat seperti yang sudah sering kita bicarakan, sejak tahun 2014 suaranya turun terus ke dasar jurang. Pemilihan Agus Yudhoyono sebagai Ketua Umum Demokrat oleh SBY juga ternyata tidak mengangkat suara Partai Demokrat. Padahal apa sih kurangnya Agus? Dia muda, ganteng, suka dandan, dan berlatar belakang pernah di militer. Kita ingat dulu SBY memaksa AHY untuk keluar dari militer supaya bisa mengikuti Pilgub DKI di tahun 2017. Tapi ternyata strategi SBY itu enggak lagi berpengaruh terhadap pemilihan. Padahal strategi muda, ganteng, dan berlatar belakang militer ini pernah memenangkan SBY dalam pemilu di tahun 2004 dulu. SBY nggak sadar bahwa selera masyarakat Indonesia sekarang sudah banyak berubah. Sekarang dengan adanya media sosial, orang sudah melihat latar belakang seorang calon di dalam memilih, bukan lagi melihat tampilan. AHY ini memang kartu as dari SBY untuk mengikat kader Demokrat sesudah dirinya lengser dari politik. Bisa dibilang Partai Demokrat ini adalah bayinya SBY yang butuh orang tua yang tepat untuk mengasuhnya supaya tetap bertahan di tengah arus politik yang semakin berubah dari tahun ke tahun. Tetapi sayangnya peran orang tua di Partai Demokrat ini diserahkan SBY ke anaknya yang masih hijau dan tidak berpengalaman sama sekali di dunia politik. Karena memang AHY tidak pernah dibesarkan dalam iklim yang keras yang membentuk karakter kepemimpinan seseorang. AHY adalah generasi golden spoon yang lahir dalam kondisi semua ada, tinggal minta. Bahkan dikelilingi banyak orang yang sejak dia kecil sudah menunggu perintahnya. Bagaimana bisa Partai Demokrat yang ibarat perahu kecil di tengah luasnya samudra ini bisa bertahan kalau kapten kapalnya sendiri adalah anak manja? SBY sudah melakukan banyak hal supaya AHY jadi orang dengan tujuan untuk menyelamatkan perahu Demokrat ini supaya tidak karam. Di Pilpres 2019 lalu bahkan dikabarkan SBY melobi kemana-mana dengan menjual suara di partainya supaya AHY bisa menjadi calon wakil presiden. Pada waktu Pilpres itu tahun 2019 lalu ada dua kekuatan besar calon presiden, yaitu Jokowi dan Prabowo. Dan sebagai mantan presiden, SBY mencoba memanfaatkan sisa-sisa kekuatannya untuk lobi-lobi kepada kedua capres itu dengan harapan si anaknya AHY ini bisa menjadi calon wakil presiden mereka. Saya bahkan dengar pada waktu itu ketika merapat ke Jokowi, SBY menjanjikan suara Demokrat akan ke Jokowi kalau AHY bisa menjadi calon wakil presidennya. Ya jelas Jokowi menolak karena suara Demokrat juga nggak signifikan untuk menambah suara Jokowi. Tapi Jokowi menjanjikan kalau Demokrat waktu itu mau gabung, maka ada potensi kursi Menteri Pemuda dan Olahraga akan diberikan ke AHY. Dan kabarnya SBY itu sempat menerima.
Tapi tetap nggak puas ya, anaknya hanya jadi menteri. SBY kemudian menghubungi Prabowo dan menjanjikan suara Demokrat akan ke Prabowo kalau anaknya si AHY bisa jadi calon wakil presiden. Dan permintaan SBY itu sempat diamini oleh Prabowo dengan syarat Demokrat harus siapkan uang besar untuk biaya kampanye mereka. Kasus uang untuk kampanye inilah yang sempat disinggung oleh Andi Arief, kader Demokrat, lewat kata Jenderal Kardus untuk menyinggung Prabowo dan mengisyaratkan bahwa ada permintaan upeti di dalam kardus untuk memuluskan jalan AHY sebagai calon wakil presiden. Nah, meski pengen banget anaknya jadi calon wakil presiden, tapi SBY nggak mau keluar duit. Dia dikabarkan hanya berjanji dan berjanji, tapi nggak pernah setor sedikit pun ke Gerindra. Disinilah Sandiaga Uno masuk dengan komitmen membantu biaya kampanye dengan syarat dia harus menjadi calon wakil presiden. Dan kita melihat Sandiaga Uno akhirnya jadi calon wakil presiden dan AHY lagi-lagi gigit jari. Pilpres 2024 ini kembali Demokrat kesalip oleh lawan. Kalau dulu sama Sandiaga Uno, sekarang sama Nasdem. Demokrat ingin menaikkan suara mereka dengan menunggangi nama Anies Baswedan dan menjodohkan Anies AHY sebagai capres dan cawapresnya. Nasdem yang mendengar berita ini segera gerak cepat. Mereka mendatangi Anies dan minta kesediaan dia untuk menjadi calon presidennya dari Nasdem. Anies juga kabarnya mendesak Nasdem untuk segera mengumumkan pencapresannya. Kalau enggak, dia akan ikut ke Demokrat. Itulah kenapa Nasdem mempercepat pencapresan Anies Baswedan yang tadinya rencana bulan November jadi bulan Oktober di tahun ini. Sialnya lagi, sesudah Nasdem mencalonkan Anies, beredar kabar kencang kalau Nasdem akan menjadikan Ahmad Heriawan dari PKS sebagai calon wakil presidennya Anies Baswedan. Dan ini sudah jelas urusan kuat-kuatan dana, hal yang selalu jadi masalah buat Demokrat sejak dulu. Entah kenapa Demokrat ini berat banget keluarin dana, entah karena sudah bokeh atau emang pelit. Dan kalau akhirnya terjadi perkawinan Nasdem dengan PKS, AHY lagi-lagi gigit jari gak jadi calon wakil presiden lagi. Kasihan memang AHY dan lebih kasihan lagi nasib Demokrat ke depan. Kalau AHY nggak jadi apa-apa, bisa dibilang suara Demokrat di Pilpres 2024 akan meluncur lebih dalam ke dasar jurang, tenggelam dan hilang dari pasaran. Saran saya sih ya, mungkin AHY nggak cocok di partai politik. Mungkin dia cocok di dunia fashion. Karena kalau saya lihat AHY itu dandan banget kalau di depan publik tanpa sedikit pun celak. Mungkin dulu AHY pernah diingatkan kalau dunia politik itu keras, sangat keras. Tapi kerasnya dunia politik ternyata di luar perkiraan AHY yang tidak pernah merasakan kerasnya dunia di luar sana. Seruput dulu kopinya AHY. Gaspol.